bisa memenuhi undangan kami dalam rangka kita mengajukan dari DPR mengajukan konferensi pers pada hari ini berkaitan dengan kasus penembakan di Puncak Jaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih rekan-rekan wartawan bisa menunggu dengan sabar hingga sampai saat ini baru kita. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memberikan kesempatan kepada pimpinan untuk membacakan siaran pers kaitan dengan apa yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dewan yang terhormat, Pak Paskalis, Ibu Ketua Pansus, rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Jadi hari ini kami Lembaga DPR Papua akan menyampaikan siaran pers terkait kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua pada tanggal 19 November 2020. Siaran ini kami perlu menyampaikan terkait dengan adanya aspirasi dari masyarakat Kabupaten Puncak yang disuarakan oleh elemen mahasiswa Puncak yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya pada tanggal 25 November kemarin. Kemudian ditindaklanjuti oleh DPR Papua, diterima oleh sebagian anggota Komisi 1 dan Pansus Kemanusiaan, yang dilanjutkan dengan rapat antara Pansus Kemanusiaan dan pimpinan Dewan. Dalam hal ini saya mewakili teman-teman pimpinan yang lain. Atas kesepakatan kami kemarin, kami bersepakat untuk menyampaikan pernyataan pers dari Lembaga DPRP terhadap kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua tanggal 19 November 2020. Perkenankan saya membacakan pernyataan kami terhadap kasus penembakan yang terjadi pada tanggal 19 November 2020 di Kabupaten Puncak, Papua. Dengan ini DPRP Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. DPR Papua menyampaikan rasa prihatin yang sungguh atas terjadinya tragedi kemanusiaan berupa penembakan yang kembali terjadi lagi di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Puncak, Papua pada tanggal 19 November 2020. Rasa prihatin ini juga disertai rasa duka cita yang dalam atas meninggalnya 4 orang warga sipil, diantaranya pelajar, dan 1 orang korban yang masih dirawat secara intensif karena cedera serius. Doa kami, semoga keluarga yang mengalami musibah ini diberikan kekuatan iman oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, DPR Papua mengutuk tindakan penembakan yang telah mengakibatkan terjadinya korban meninggal dunia dan cedera serius yang dialami oleh warga masyarakat yang terjadi di Belantara Limbaga antara distrik Agandugume dan distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Terlepas siapapun pelakunya dan alasan apapun, karena sangat tidak manusiawi dan melanggar norma hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang ketiga, DPR Papua meminta aparat kepolisian Republik Indonesia, Komnas HAM RI perwakilan Papua dan pihak terkait lainnya untuk melakukan investigasi secepatnya dan mengumumkan secara terbuka siapa aktor atau oknum pelaku penembakan tersebut dan langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan. DPR Papua sesuai tugas dan fungsi pengawasan akan mengawal proses ini hingga ada kejelasan atas insiden ini. Yang keempat, DPR Papua melalui Pansus Kemanusiaan akan mengunjungi korban yang mengalami musibah tersebut, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat untuk mendapatkan keterangan atau informasi atas kejadian tersebut agar dapat memberi masukan kepada para pihak yang akan mengambil langkah-langkah konkret, tegas dan pasti untuk penyelesaian yang adil dan bermartabat sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang terakhir, DPR Papua meminta semua pihak menahan diri dan tidak mengedepankan kekerasan, apalagi menggunakan senjata, karena hal tersebut hanya akan membawa korban bagi masyarakat sipil. Demikian pernyataan pers DPR Papua menyikapi insiden penembakan di Kabupaten Puncak, Papua pada tanggal 19 November 2020.
Jayapura 26 November 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Wakil Ketua Yohanes Lumberusi. Saya didampingi oleh Ketua Pansus Kemanusiaan, Ibu Priana Wakerpua, anggota yang terhormat, dan Bapak Paskalis Letsoid, anggota Pansus Kemanusiaan yang saya hormati. Demikian pernyataan pers yang bisa kami bacakan sebagai sikap lembaga DPR Papua menyikapi insiden penembakan di Kabupaten Puncak, Papua tanggal 19 November 2020. Terima kasih. Terima kasih pimpinan yang sudah menyampaikan siaran pers, pernyataan pers yang merupakan pernyataan sikap dari DPRP. Waktu selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman wartawan untuk mungkin ada menyampaikan beberapa pertanyaan, dan kebetulan juga ada hadir Ketua Pansus, jadi Ketua Pansus bisa nanti membantu. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah DPR Papua juga, karena sekarang di DPR kan sudah ada Pansus Kemanusiaan, apakah DPR Papua kan menurunkan tim investigasi juga dalam kasus ini, seperti kasus di Intan Jaya kemarin, atau seperti apa? Baik, terima kasih ya. Jadi yang dilakukan oleh DPR Papua sebenarnya ya kalau kita menyebut investigasi ini sebenarnya sudah sesuatu yang sudah sangat jauh ya. Karena saya pikir itu terkait dengan kewenangan kepolisian atau Komnas HAM dan lain-lain. Tapi minimal DPR Papua akan datangi tempat dan bertemu dengan pemerintah dan Forkopimda serta masyarakat setempat untuk mendapatkan masukan dan informasi. Sehingga kalau nanti pada saatnya nanti kita juga bisa memberikan keterangan atau konfirmasi kepada pihak-pihak terkait kalau ada tim investigasi atau apapun namanya yang kelak akan melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dan kami di DPR Papua punya alat kelengkapan yang sudah ada, itu Pansus Kemanusiaan. Di sini juga ada nama-nama teman-teman ini, ada sekitar 12 orang. Satu ketua Pansusnya ada, salah satu anggota adalah Pak Paskalis. Seperti itu. Gimana Pak? Rencana turun kapan? Rencana turun naik. Mungkin Puncak. Baik, terima kasih. Jadi kami Pansus sudah duduk dengan pimpinan dan sudah memutuskan Pansus akan turun berangkat dari sini ke Timika hari Minggu, dan dari Timika akan naik ke Ilaga hari Senin untuk bertemu dengan keluarga korban yang ada di sini. Silakan. Ya. Silakan. Terkait kejadian seperti ini, seringkali keluarga korban misalnya untuk otopsi apa selalu menolak. Artinya kendala selama ini yang dihadapi. Mungkin Pansus juga akan memberi pemahaman untuk agar ini terungkap dengan keluarga korban. Terima kasih. Memang selama ini kasus-kasus penembakan seperti ini kita jarang sekali melihat keluarga korban setuju untuk melakukan otopsi. Contohnya di kasus Intan Jaya juga kemarin. Dan saya yakin sejauh ini belum ada informasi yang dari Puncak ini akan dilakukan otopsi atau tidak. Karena saya rasa kita tahu bahwa itu akan bertentangan juga dengan budaya masyarakat yang ada di tempat. Karena khususnya kami orang gunung, kami percaya bahwa ketika orang itu sudah mati, sudah dimakamkan, ketika gali kubur itu kembali akan ada lagi yang masuk dalam liang kubur itu. Jadi saya yakin bahwa sejauh ini untuk kasus Puncak mungkin keluarga tidak akan setuju untuk melakukan otopsi. Terkait apa? Korban yang terjadi di Puncak, Kabupaten Puncak itu kan ada dua kejadian. Pertama, kedua, yang 3 orang lagi. Yang pertama kan ada korban yang selamat, terus ada pengakuan. Itu dari korban waktu dibawa ke Timika itu bilang, ya itu ada orang yang melihat tuh pakai seragam begini-begini. Nah ini dari Pansus ketika nanti turun apakah bisa gali itu, maksudnya dengan keterangan korban yang selamat itu. Seperti macam ada bilang pakai baju hitam, helm apa segala macam itu. Mungkin hal-hal ini mungkin ketika Pansus turun bisa Baik, saya pikir begini.
seperti tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa memang kami bukan tim investigasi, tetapi ketika tim pansus turun, pasti kita akan mencoba mendapatkan keterangan-keterangan seperti itu. Dan rencana untuk bertemu dengan keluarga korban maupun korban itu sudah kami agendakan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak tentang ciri-ciri orang, kita mungkin sekarang belum bisa sampai ke situ. Nanti kami akan ke Ilaga, bertemu korban, baru kemudian hasil itu, hasil kita ke lapangan Ilaga itu, kita sebagai pansus akan melaporkan pada pimpinan, pada DPR, baru kemudian sikap apa yang kemudian akan dilakukan oleh DPR atau tim kasus. Jadi kami pasti tidak mungkin akan melupakan cerita itu, pasti kami akan mencari informasi. Ada yang lain lagi? Tapi ini sebenarnya di luar dari puncak. Kita tarik mundur sedikit ke apa yang sudah dikerjakan DPR di Intan Jaya ketika meneruskan timnas. Yang kita ingin tahu ini kan beberapa tim yang turun ke Intan Jaya semua sudah mempublikasikan. DPR sebenarnya sudah mempublikasikan juga paling pertama sebenarnya hasil investigasinya. Cuma sampai sekarang masyarakat masih bertanya-tanya, ini hasil investigasi DPR ini sudah diserahkan kepada siapa begitu dalam kasus Intan Jaya ini? Jadi begini Pak, di DPR itu ada mekanisme, meskipun pertama itu bicara soal kerja-kerja pansus, memang kita pertama sekali yang kemudian pers. Tapi selanjutnya untuk menyerahkan kepada pihak-pihak itu ada mekanisme. Kemarin itu memang kita sudah di rapat bamus itu sudah dilaporkan. Kemudian nanti diminta juga untuk kita bawa ke paripurna untuk kemudian itu menjadi keputusan DPR yang nanti kita lanjuti. Dan kami sebenarnya tidak berhenti di situ. Ada langkah-langkah yang di tingkat pimpinan sudah melakukan secara organisasi, secara pribadi, person-person untuk kemudian bagaimana melihat masalah Intan Jaya. Jadi secara resmi itu ada langkah-langkah besar memang yang akan kita lakukan. Tapi mungkin kami tidak sampaikan sekarang sebelum nanti ada ditetapkan dalam paripurna, baru kemudian kita bisa sampaikan. Jadi masih berproses ya tahapannya? Kalau pelaporan semua sudah selesai, tinggal kemudian karena kita harus lewat mekanisme paripurna yang diminta waktu dipimpin rapat dalam rapat bamus dengan Pak Yusuf dan kemudian mau minta supaya maka itu menjadi suara lagi, bukan suara pansus tapi itu suara dari lembaga DPR. Ya, saya kira begitu sudah. Jadi artinya kita DPR ini kan diatur dengan mekanisme ya, sesuai tertib. Jadi nanti kalau kerja pansus ini sebagai alat kelengkapan, kalau hasilnya sudah ada itu nanti dia menjadi hasil lembaga. Muaranya nanti hasil ini kemana? Ya nanti kepada para pihak yang misalnya apakah kemungkinan langsung ke presiden bisa atau saja kita bisa saja sampai ke situ, bahkan memang kita merencanakan akan sampai ke situ. Bukan hal yang tidak mungkin. Kalau person face to face tidak bisa, minimal sudah. Jadi saya kira itu bukan sesuatu yang terlalu luar biasa. Secara kelembagaan. Ya, secara kelembagaan kita pasti akan berusaha. Dan itu memang hasil pertemuan kita kemarin dengan BPS kita sudah bahas. Kalau karena berpikir bahwa memang itu situasi terus berkembang, ditembak sana, tembak sini, pindah wilayah, terus kemudian maka itu pilihan terakhir juga adalah bagaimana kita kemudian sebagai salah satu di luar langkah-langkah ketiga. Oke. Masih ada satu lagi. Kita mau minta tanggapan DPR melihat fenomena di Papua. Hampir menjelang setiap akhir tahun ini selalu ada kasus kekerasan. Dimulai sejak kasus pengungsi Utikini 2017, berlanjut ini juga 2018, Intan Jaya muncul 2019, dan sebelum-sebelumnya dari sejak 2014 itu sudah ada kasus Paniai dan lain-lain. Ini hampir setiap akhir tahun selalu ada kekerasan. Ini DPR melihat ini fenomena apa sebenarnya yang ada di Papua dengan rangkaian kekerasan akhir tahun ini? Ya, jadi begini ya, saya pikir kita tidak bisa menjustifikasi akhir tahun ini. Nanti kita jadi salah lagi kalau setiap akhir tahun. Tapi bahwa insiden kita akui ada, memang seperti apa yang disampaikan oleh adik tadi ya. Jadi insiden-insiden yang terjadi dan terutama di akhir tahun, ya kita sendiri juga bingung. Kenapa bisa ada terjadi terus seperti begini?
Ya, saya pikir sebagai orang-orang yang bekerja di pemerintah, di lembaga, ya banyak hal lah yang bisa kita simpulkan atau kita kesimpulan sementara ya terkait dengan itu. Tapi saya rasa juga kita tidak pantas memberikan keterangan lebih dulu sebelum kita mendapatkan data informasi yang lebih pasti, lebih valid gitu ya. Jadi memang insiden-insiden ini ada dan terjadi, dan tadi seperti disentil oleh Pak Paskalis, kami juga sudah berpikir bahwa memang mungkin macam kita bicara di tingkat kita di sini, macam kita pusing sendiri di daerah. Mungkin kita akan sampai ke tingkat pusat, apakah sampai ke tingkat menteri, dan kalau perlu kita akan ketemu presiden. Kita merencanakan seperti itu untuk menyampaikan ini. Sebenarnya ada apa di Papua ini? Kok selalu terjadi insiden seperti ini, penembakan dan ya korbannya rakyat kita yang tidak tahu apa-apa, warga sipil yang memang kampungnya di situ, hidupnya di situ, mereka mau jalan kaki itu kemana lagi? Orang dia lahir tinggal di situ, orang di situ kok, ini mau kemana lagi? Begitu. Jadi ya kalau apa yang tadi disampaikan bahwa ada terjadi insiden di setiap akhir tahun dan sebagainya, ya kita butuh data dan informasi, dan memang kita tidak berjustifikasi itu sebagai ya mungkin sebuah kebetulan atau apa ya. Tapi fakta memang ada seperti itu. Berentet terus. Ya, berentet terus, dan rentetan ini kan terjadi terus ya. Ya, kalau saya bilang kalau di Papua bukan cuma akhir tahun, memang sudah dari awal selalu saja ada saja dia punya alasan tertentu. Momen-momen di mana ada saja alasan terjadi kejadian-kejadian, dan yang mengenaskan itu kan korbannya adalah masyarakat sipil, rakyat kita, apalagi macam ini ada pelajar, ada anak-anak muda ya mungkin karena ketidaktahuan atau apa mereka menjadi korban sia-sia. Kita sangat menyesalkan ya, generasi muda terus bangsa ini jadi korban seperti itu, kita sangat-sangat menyesalkan. Perlu mempercepat berbagai pihak terkait mendorong dialog damai Jakarta Papua yang sudah digagas berbagai pihak selama ini. Bahkan belakangan ini JK sendiri diwacanakan untuk memfasilitasi dialog ini, dan JK menyatakan ya kalau dia dibutuhkan dia siap. Ya, mungkin kita terlalu jauh nanti bicara itu ya, karena itu kita perlu bicara kebersamaan kita dengan institusi lain, dengan pemerintah, dengan gubernur, dengan mungkin teman-teman MRP dan stakeholder lain, masyarakat di Papua yang ya, kita bicara itu. Tapi keinginan untuk menciptakan Papua tanah damai itu tentu menjadi keinginan kita semua. Bukan cuma kita DPR, tapi saya pikirkan kita semua. Anak-anak negeri yang menghuni tanah ini kan kita ingin negeri ini damai dan tenang. Jadi kalau memang solusinya adalah melalui dialog damai, ya kenapa tidak? Itu bukan sesuatu yang niscaya, bukan sebuah keniscayaan, kan kita bisa melakukan itu. Aceh sudah melakukan. Ya, dan saya kira itu bisa saja. Kita tinggal sama-sama bicara baik supaya nanti kita DPR bilang iya, terus di sana besok orang bilang tidak lagi begitu. Jadi biar satu suara. Gitu. Kita menyanyi di nada dasar yang sama. Jadi menyikapi situasi, ya itu menjadi bahasan yang tadi rekan wartawan bilang bahwa hampir kejadian ya. Maka itu kemudian dalam siaran pers di poin nomor 5 itu nanti lihat itu untuk semua pihak menahan diri, jangan mengedepankan kekerasan senjata. Jadi ya tidak ada pilihan ungkapan yang tepat karena kejadian itu begitu. Mari kita pun tidak berarti kita terus menyerukan bagaimana untuk apa kita. Jadi kita tidak apa motif apa yang terjadi seperti kita tidak mau masuk terlalu jauh sih, tapi kita mau bilang bahwa itu berhenti sudah, tidak usah menggunakan cara-cara yang hanya merupakan eskalasi. Saya pikir ada lagi, kalau tidak ada mungkin memberikan kesempatan untuk Pak pimpinan untuk closing statement untuk apa? Baik. Jadi pertama kami sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih untuk teman-teman wartawan yang telah mengikuti kegiatan ini, dan khusus kejadian di Puncak Papua, dan saya pikir berbagai kejadian yang lain. Kita DPR Papua sama sebenarnya sikap kita mengutuk dan sangat menyesalkan kejadian-kejadian ini bisa terjadi ya. Dan tadi seperti disampaikan, kita minta semua pihak menahan diri supaya kita yakin bahwa hanya dengan dialog kita bisa menyelesaikan semua hal. Kasarnya tuh bilang tidak ada barang yang tidak bisa selesaikan kalau tuh bicara baik-baik. Jadi sudahlah, cara-cara kekerasan entah mau dari pihak mana saja, mau oknum aparatkah, dari KKB, apakah semua itu saya kira sudah berhenti sudah.
untuk hidup damai di atas negeri ini, di tanah ini, di negeri ini, di Indonesia dan di Papua khususnya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk Ibu Ketua Pansus dan PAS selaku anggota Pansus, tapi juga ketua fraksi yang berkenan hadir kita sama-sama, teman-teman wartawan semua, terima kasih. Tuhan memberkati kita dan semoga Papua tetap menjadi tanah damai buat kita semua. Tuhan memberkati. Selamat malam.